marah karena mereka memandang rendah gurunya. Kemudian, mereka berdua mengetahui bahwa murid terbaik Silverfang yaitu Garo, telah lepas kendali dan melukai beberapa murid lain di dojo. Silverfang menjelaskan bahwa Saitama lebih kuat darinya. Tetapi seorang karyawan asosiasi hero muncul. Karyawan itu memberitahu tentang sebuah ancaman baru, dan tingkat ancamannya berada di level naga. Genos meminta gurunya untuk menemaninya, dan Saitama setuju, berkata bahwa dia tidak ada kesibukan hari ini. Kemudian, mereka tiba di markas besar asosiasi hero, dan Silverfang disambut oleh seorang hero peringkat S yaitu Atomic Samurai. Silverfang memperkenalkan Saitama, dan memprediksi bahwa suatu hari nanti, Saitama akan menjadi hero terkuat di antara para hero kelas S. Setelah itu, Tatsumaki muncul, dan mengeluh karena melihat bahwa ada seorang hero kelas B yang ikut bersama mereka. Namun Saitama bingung mengapa ada anak kecil di gedung itu. Mengira Tatsumaki telah kehilangan orang tuanya. Kemudian, semua hero kelas S sudah berkumpul untuk pertemuan. Genos mengerti bahwa situasinya cukup serius karena hampir semua hero kelas S dari peringkat 1 sampai 17 menghadiri pertemuan itu. Satu-satunya yang tidak hadir adalah hero peringkat 1 dan peringkat 6. Namun dengan santainya, Saitama tiba-tiba bertanya apakah dia boleh minum teh, karena dia kehausan. Tak lama, ketua Dewan Asosiasi Hero kemudian muncul. Dia memberitahu para hero bahwa ada bahaya yang akan muncul, yang bahkan dapat membahayakan nyawa semua hero kelas S. Dia pun bertanya apakah ada yang takut dan ingin keluar dari pertemuan itu. Tidak ada seorang pun yang meninggalkan ruangan, namun Tatsumaki mulai berdebat dengan hero lainnya. Kemudian, mereka menjelaskan bahwa peramal besar yaitu Madam Shibabawa telah dinyatakan meninggal. Penyebabnya adalah wanita tua itu tersedak sepotong permen karet, dan meninggal saat itu juga. Sementara itu, Puri-Puri Prisoner menjelaskan bahwa Shibabawa adalah seorang peramal yang telah meramalkan banyak sekali bencana yang dapat membahayakan dunia. Ketua Dewan kemudian menjelaskan tentang ramalannya yang paling berbahaya yang dia tulis di selembar kertas sebelum meninggal. Di dalamnya, tertulis bahwa bumi akan berada dalam masalah besar. Dalam 6 bulan ke depan, ancaman yang lebih tinggi dari ancaman naga atau iblis, sedang dalam perjalanan menuju bumi. Para hero mengerti bahwa situasinya serius, di mana dunia bisa hancur. Namun, mereka tidak tahu kapan bencana itu akan terjadi. Tiba-tiba, seluruh gedung terguncang, dan mereka tidak percaya bahwa markas besar asosiasi hero sedang diserang. Di luar, terlihat monster Raja Langit berencana untuk menaklukkan bumi bersama keluarganya. Namun, semua anak-anaknya mati, dan dia terkejut karena mereka tiba-tiba hancur seperti serangga. Selain itu, tiba-tiba bumi diserang oleh pesawat luar angkasa yang sangat besar. Ketua Asosiasi Hero pun menyadari bahwa malapetaka yang diramalkan itu telah tiba di bumi. Setelah itu, kita melihat seorang anak laki-laki yang diselamatkan oleh ayahnya. Dia ketakutan, dan tidak percaya melihat pesawat itu. Alien berkepala 5 bernama Melzegard juga muncul, dan ingin membunuh mereka. Tetapi seorang hero muncul menghentikan serangannya. Dia berhasil menghindar tepat waktu, dan mengatakan bahwa dia adalah murid Atomic Samurai. Dia pun mencoba menyerang monster itu. Ketua asosiasi tidak percaya melihat sistemnya, yang memberitahu bahwa ancaman ini akan menghancurkan 99% dunia. Yang artinya ini adalah ancaman tingkat dewa. Silverfang kemudian menyadari bahwa bangunan itu tidak hancur karena dibangun oleh Metal Knight. Para hero pun ingin keluar, dan Genos melihat bahwa Saitama sudah pergi menuju markas musuh. Di pesawat, Saitama tiba-tiba diserang, tapi dia menangkis bola meriam itu. Namun, bola meriam lain ditembakkan ke arahnya, dan Saitama melemparkannya kembali ke pesawat itu. Sementara itu, alien berkepala banyak itu sedang beregenerasi dan ingin membunuh murid Atomic Samurai. Monster itu berhasil melukainya dengan palunya, dan memandang rendah pria itu. Dia kemudian membelah tubuhnya menjadi banyak. Namun saat itu juga, tubuh monster itu ditebas menjadi potongan-potongan kecil. Atomic Samurai muncul, dan muridnya memperingatkan bahwa monster itu dapat beregenerasi dengan cepat. Namun hal itu tidak mengejutkannya sama sekali. Monster itu pun beregenerasi lagi, mengaku senang bertarung melawan manusia yang kuat. Dia yakin Atomic Samurai tidak punya peluang untuk menang melawannya. Kemudian, sekelompok hero kelas S mulai tiba, dan berharap dapat mengalahkan para monster. Puri-Puri Prisoner tidak mau kalah lagi, dan dia langsung menyerang monster itu dengan tinjuan bertubi-tubinya.
Kita kemudian melihat asosiasi hero berjuang keras untuk mengevakuasi para warga. Di tempat lain, Genos dan beberapa hero kelas S lainnya berkumpul untuk menyusun rencana melawan bos alien tersebut. Super Alloy kemudian meminta King untuk menemani mereka. Namun, King menolak, mengatakan bahwa dia tidak akan datang karena dia tidak bisa terbang. Mendengarnya, Tatsumaki pun menjadi marah. Di dalam, kita melihat Saitama dan seekor jenderal alien mencoba menghentikannya. Tapi Saitama dengan cepat mengalahkannya. Saitama mencari bos alien di setiap ruangan, sambil menghancurkan seluruh isi pesawat luar angkasa itu. Sementara itu, bos alien bernama Lord Boros sedang menunggu penantangnya datang. Karena pesawatnya mulai terguncang, Lord Boros memutuskan berdiri dari singgasananya, penasaran apa yang sedang terjadi di pesawatnya. Sementara itu, Gary terkejut menyadari bahwa Saitama telah mengalahkan semua komandan perang mereka. Saitama menghancurkan semua kamera pengintai, dan Gary takut Lord Boros akan memarahinya karena tidak becus dalam bekerja. Tiba-tiba, Lord Boros muncul, dan Gary pun memberitahukan bahwa ada seorang penyusup yang telah menyebabkan masalah di pesawat mereka. Boros tidak panik, dan yakin bahwa prajurit elitnya akan menghentikan penyusup itu. Kemudian kita melihat berita yang melaporkan bahwa sebuah pesawat ruang angkasa raksasa muncul, dan semua akses transportasi menuju kota A telah ditutup. Banyak warga yang terkejut mendengar berita tersebut, dan pesawat alien itu membuat para warga ketakutan. Sonic juga mengetahui bahwa adanya musuh kuat dari radio, dan dia mulai termotivasi untuk bertarung. Kembali ke Puri-Puri Prisoner, kita melihat dia kelelahan karena pertarungannya melawan Melzergard. Melzergard mampu beregenerasi meskipun telah diserang secara brutal, dan dia berencana untuk menyerang balik para hero. Silverfang mampu membaca serangan itu datang, dan memblokir serangannya dengan cepat. Melzergard pun terdorong mundur. Dia mulai marah, dan mengirim potongan tubuhnya untuk memberitahu pesawat agar menjatuhkan bom ke para hero. Namun Metalbat menghentikan rencananya, dan akhirnya bermain bisbol dengan kepala terbang. Saat itu juga, Melzergard diberitahu oleh Gary bahwa ada penyusup di pesawat. Meminta untuk segera mengakhiri pertarungannya dengan cepat untuk membantu mereka di pesawat. Namun, Metalbat terus menghalangnya, dan terus mencoba menghancurkan kepala Melzergard. Para hero lainnya fokus pada tubuh utama Melzergard, mengeluarkan semua teknik rahasia bertarung mereka. Murid Atomic Samurai menyarankan agar mereka mundur, tetapi tidak ada seorang pun yang mendengarkannya. Mereka bertekad untuk mengalahkan monster itu demi menyelamatkan dunia. Setelah itu, Melzergard diperintahkan untuk segera kembali ke pesawat. Tetapi dia sibuk, karena diserang dari segala sisi atas bawah kiri kanan. Gary terkejut melihat bahwa manusia lebih kuat dari yang dia duga, dan melaporkan bahwa Saitama telah membunuh setengah dari anggota krunya. Sehingga Melzergard pun memerintahkannya untuk mengebom lokasinya. Terlihat, kepala Melzergard terbelah menjadi dua. Dia tidak percaya bahwa seorang manusia bisa membunuh hampir semua anggota alien yang sangat kuat. Saat itu juga, Metalbat melihat sebuah kelereng. Dia bingung melihatnya, dan memutuskan untuk menghancurkannya. Tak lama, monster itu meleleh, dan dia pun memberitahu pada hero lain bahwa itu titik lemah Melzergard. Atomic Samurai pun mulai menebas seluruh tubuh monster itu, dan akhirnya berhasil mengalahkan Melzergard. Sementara itu, terlihat Saitama diperingatkan oleh Gary bahwa jika Saitama terus menghancurkan pesawatnya, maka dia akan mati. Namun sebenarnya Gary ketakutan, dan Saitama tidak percaya atas kebohongannya. Saitama pun menerobos sebuah pintu, dan menemukan ruang kontrol. Gary kemudian mencoba menakut-nakutinya, dan mulai meningkatkan kekuatannya, mengubah tubuhnya menjadi raksasa. Saat itu, seekor alien menginformasikan Gary bahwa meriam pesawat sudah siap. Gary tidak menjawab, dia pun mengira Gary kebelet dan pergi ke toilet. Namun, alasan dia tidak menjawab adalah karena Saitama sudah menerobos ruangannya. Dia kemudian menggunakan skill gravitasinya, dan mencoba membunuh Saitama. Sayangnya, kekuatannya sama sekali tidak berefek pada Saitama. Dia pun mengira bahwa Saitama adalah mob psycho. Setelah melancarkan serangan telekinetiknya yang sangat kuat, dia mengira Saitama mati. Namun Saitama menganggap jurusnya itu tidak sopan karena melempar batu ke arahnya. Dia pun membalas, melemparkan sebuah batu ke kepala Gary, dan membunuhnya seketika. Saitama kemudian bertanya di mana bosnya berada. Sementara itu, hero kelas S bernama Child Emperor
menemukan bahwa tingkat energi pesawat alien itu meningkat secara drastis. Dan mereka tidak bisa mengevakuasi semua orang. Salah satu warga kelelahan, dan Mumen Rider datang untuk menyelamatkannya. Kemudian, seekor alien mulai mengaktifkan bom artileri pesawat. Saat para hero berhasil menghancurkan lebih banyak kelereng, para hero tiba-tiba dibombardir, dan Melzergaard yakin para hero telah tamat. Namun tiba-tiba, bom berhenti, di mana terlihat Tatsumaki menggunakan skill telekinesisnya. Dia kemudian mengirim kembali bom itu, dan pesawat alien itu pun hancur. Asosiasi hero terkesan melihat kemampuan Tatsumaki yang luar biasa. Setelah itu, kita melihat Mumen Rider yang mencoba mengevakuasi sebanyak mungkin para warga yang masih terjebak. Stinger dan Lightning Max juga muncul, dan mereka menawarkan untuk membantu Mumen Rider menjalankan misinya. Perlahan, para hero berhasil melawan balik dan bertempur dengan gagah berani melawan Melzergaard. Silver Fang berhasil menghancurkan kelerengnya, dan monster itu sekarang hanya memiliki satu kepala yang tersisa. Tiba-tiba, Silver Fang terhempas terkena serangan Melzergaard. Monster itu berhasil melumpuhkan hero terkuat di antara para hero. Melzergaard pun meremehkan umat manusia, dan berencana akan melepaskan kekuatan aslinya. Kemudian kita melihat Lord Boros, yang sedang duduk di singgasananya. Dia mulai merasakan kekuatan yang sangat kuat mendekatinya. Saat itu juga, Saitama mendobrak gerbang raksasanya, dan muncul di depan bos alien itu. Terlihat tubuh Saitama diselimuti aura yang berbahaya. Boros pun merasakan dan mengakui bahwa Saitama adalah prajurit terkuat di bumi. Dia sangat bersemangat untuk bertarung, dan ingin tahu siapa Saitama. Lord Boros kemudian mengungkapkan pada Saitama bahwa dia telah melakukan perjalanan ke banyak alam semesta, karena dia telah diramalkan akan bertemu seorang lawan yang sangat kuat suatu hari nanti. Tiba-tiba, Saitama menyerang Boros, dan melarang Boros menghancurkan planet lain hanya karena bosan. Terlihat, Boros selamat dari pukulan kuat itu, dan Saitama terkejut. Boros pun mulai mengeluarkan kekuatan aslinya, dan berubah ke bentuk sempurnanya. Namun tetap saja tidak membuat Saitama terkesan. Kemudian, pertempuran antara hero terkuat di bumi, melawan alien terkuat di alam semesta pun dimulai. Saitama menunggu serangannya, dan Boros berhasil menahan pukulan Saitama. Kemudian, Saitama melancarkan pukulan kuatnya. Lord Boros menyadari bahwa dia telah kehilangan lengannya. Lord Boros memuji kekuatan luar biasa Saitama, dan Saitama menghormatinya juga. Di tempat lain, kita melihat Tank Top Master ingin melawan alien di langit dengan kekuatannya. Dia mulai mengangkat serpihan bangunan untuk menghantamkannya ke pesawat. Namun tiba-tiba, Tatsumaki muncul, dan berkata bahwa dia mengganggu jalannya. Tank Top Master pun menyerah melihat kekuatan Tatsumaki. Dia menggunakan kekuatan telepatinya, dan menghancurkan pesawat itu dengan ratusan bangunan kota. Genos terkesan dengan kekuatan Tatsumaki, dan hero kelas S bernama Drive Knight meminta izin untuk pulang. Sebelum dia meninggalkan medan perang, dia berbicara dengan Genos. Dia memperingatkan Genos tentang Metal Knight, mengatakan bahwa Metal Knight adalah musuhnya. Kembali ke Melzergaard, dia menyerang Atomic Samurai dengan brutal, dan mulai tertawa jahat. Dia berkata bahwa dia sudah dapat merasakan kemenangannya. Namun, terlihat Silver Fang bangkit dan sudah pulih sepenuhnya. Tubuh monster itu pun tercincang-cincang oleh Atomic Samurai, dan dia mencoba untuk beregenerasi. Namun Silver Fang menghentikannya beregenerasi, dan berhasil menghancurkan kelereng terakhir di tubuh Melzergaard. Atomic Samurai memuji Silver Fang, mengakui bahwa dia sangat kuat walaupun seorang kakek tua. Para hero lainnya senang dengan kemenangan itu, dan mereka berencana untuk menghancurkan pesawat alien itu. Nampak Mumen Rider pun berhasil mengevakuasi para warga yang tersisa. Kembali ke Saitama, dia sedang bertarung dengan lawannya. Lord Boros berjuang habis-habisan dalam pertarungan melawan Saitama. Dia berhasil menghantam Saitama hingga menghancurkan beberapa tiang. Tetapi Saitama sama sekali tidak terluka. Keduanya pun terus bertarung, dan Lord Boros menggunakan serangan dropkick-nya. Alhasil, mereka bertarung di atas pesawat. Boros kemudian mengatakan bahwa dia terkesan pada Saitama. Karena selama ratusan tahun dia berkeliling di seluruh alam semesta, tidak ada seorang pun yang mampu bertahan melawannya bahkan hanya semenit saja. Dia mulai menembakkan sinar laser ke arah Saitama, dan seluruh pesawat meledak. Kemudian, Saitama menerima pukulan yang sangat keras. Boros sangat yakin bahwa dia akan menang,
karena dia berasal dari spesies terkuat yang masih hidup di alam semesta, dan bisa beregenerasi dari serangan apapun. Mendengar semua celotehannya, Saitama mengatainya bacot dan menyuruhnya mengeluarkan semua kekuatannya. Lord Boros pun sangat kesal, dan mulai melancarkan serangan spesialnya, yang memusnahkan seluruh alien lain. Dia juga mengeluarkan jurus taijutsunya kepada Saitama, melepaskan gerbang ke-8, menghantam Saitama secara brutal tanpa ampun. Saitama pun terbang hingga ke bulan, namun Saitama nampak bosan menerima serangan itu. Dia kemudian menyadari bahwa dia harus segera kembali ke bumi. Dia bermain dengan batu bulan, sebelum akhirnya melesat kembali ke bumi. Terlihat, kekuatan Lord Boros mulai melemah. Tiba-tiba, Saitama mendarat di pesawat, dan para hero mengira Tatsumaki yang membuat pesawat itu hancur. Oh. Iketa. Lord Boros pun sangat marah. Dia mencoba menyerang Saitama lagi dengan seluruh kekuatannya. Namun Saitama langsung meninju perutnya. Dia berhasil mendorong Boros mundur, dan Saitama mulai melancarkan tinjuan bertubi-tubinya. Saitama pun berhasil menghancurkan tubuh Boros, tetapi dia segera beregenerasi dan mengumpulkan energinya. Boros kemudian melepaskan serangan terakhirnya, menembakkan sinar laser yang sangat dahsyat ke arah Saitama. Namun Saitama menggunakan tinjuan seriusnya, memantulkan laser dahsyat itu kembali ke arah Boros. Saitama pun akhirnya mengalahkan alien itu, dan menyelamatkan seluruh dunia dari kepunahan. Setelah itu, Saitama mengakui bahwa Lord Boros benar-benar lawan yang kuat. Dan Boros juga senang bisa bertemu Saitama. Dia sadar bahwa Saitama bahkan belum bertarung dengan seluruh kekuatannya. Dan juga mengakui bahwa Saitama adalah makhluk terkuat di alam semesta. Pesawat ruang angkasanya pun kemudian runtuh, dan Genos tahu bahwa gurunya pasti telah berhasil mengalahkan bos alien. Para hero menyadari bahwa mereka harus melarikan diri, dan bingung melihat Silver Fang yang berlari sangat cepat walaupun sudah bau tanah. Para alien yang tersisa putus asa, dan pesawat itu akhirnya terjatuh ke tanah. Beberapa saat kemudian, Amai Mask muncul. Dia terkejut melihat kota A yang sudah hancur lebur. Dengan angkuh, dia kemudian meminta pada Metalbat untuk menjelaskan keadaannya. Metalbat menjawab bahwa sebuah pesawat luar angkasa muncul, dan mereka telah membasminya. Namun Amai Mask marah dengan jawabannya, dan menghina para hero. Merasa semua kinerja para hero kelas S gagal. Atomic Samurai berlari ke arahnya. Mengatakan mereka telah melakukan yang terbaik, namun Amai Mask tetap menyebut para hero menyedihkan. Metalbat menjadi marah, karena Amai Mask sendiri juga tidak datang untuk membantu saat pertarungan tadi. Tiba-tiba, sebuah kapsul darurat jatuh dari langit, dan Metal Knight keluar dari kapsul itu. Metal Knight mengabaikan mereka, dan Genos bertanya mengapa dia tidak membantu mereka tadi. Alasan Metal Knight datang adalah karena dia berencana untuk menciptakan senjata yang sangat kuat dengan mempelajari teknologi alien. Kemudian, terlihat Amai Mask terus mengejek para hero, dan Super Alloy menemukan beberapa alien yang selamat. Mereka tidak ingin mati, tetapi Amai Mask tiba-tiba langsung melenyapkan para alien itu. Mereka terkejut, namun Amai Mask mengatakan bahwa para alien itu tidak punya hak untuk hidup. Genos pun melihat bahwa Amai Mask bertindak seperti dirinya sebelum ia bertemu dengan gurunya Saitama. Saat itu juga, Genos menyadari bahwa Saitama belum kembali dan dia sangat khawatir. Terlihat Saitama berhasil menemukan jalan keluar. Tatsumaki yang melihatnya dari jauh, bingung mengapa hero kelas B bisa ada di dalam pesawat itu. Namun, Saitama mengabaikannya, dan hanya ingin pulang bersama Genos. Dia mulai marah dan membacoti mereka berdua. Genos pun berbalik, dan memanggilnya gadis keparat berisik. Oi Kusogaki, damatte usero, buchi no messo. Saat itu juga, Genos dihantam dengan sangat keras ke reruntuhan bangunan. Dan Tatsumaki berencana untuk menghantam Saitama juga. Namun Silver Fang datang menghentikan mereka, dan Saitama khawatir karena Genos terjebak di reruntuhan. Beberapa hari kemudian, seluruh warga Jepang mengetahui bahwa kota A telah luluh lantah dalam 1 hari. Selain itu juga, terlihat Metal Knight menggunakan teknologi alien, dan telah membangun markas asosiasi hero yang lebih kuat. Suatu hari, reporter melaporkan bahwa seekor monster raksasa bernama Pluton telah muncul di kota Z. Monster itu hampir menginjak seorang anak kecil, tetapi Genos menyelamatkannya tepat waktu. Saat itu juga,
Saitama muncul dan mengalahkan monster itu hanya dengan satu pukulan. Saitama kecewa, karena lagi-lagi, dia mampu mengalahkan semua musuhnya hanya dengan satu pukulan.